Shalom, 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 Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, salam penuaian, salam impactful life. Hidup bertambah jadi berkat. Amin ya. Di zaman sekarang ini, orang sekarang lebih peduli untuk menjaga kebersihan. Waktu saya ke Indonesia, saya sempat transit itu namanya di Taiwan, di Taipei. Bersih sekali. Fasilitasnya terutama di train dan sebagainya, itu sampai nggak menemukan kotoran. Sampah itu bersih, benar-benar bersih. Karena ada peraturan di dalam train itu tidak boleh ada minuman, walaupun itu air putih, makan, minum, camilan, permen pun tidak boleh. Sehingga train itu sangat bersih. Dan puji Tuhan orang-orang di sana mentaati. Bagaimana dengan kita? Kita orang Indonesia jangan mau kalah ya sama orang yang di Taipei ya. Begitulah menjaga kebersihan. Terutama setelah melewati masa COVID. Kita perhatikan, COVID yang mendunia, itu banyak orang yang meninggal pada masa itu. Dan akibat COVID, itu mendatangkan kebaikan juga. Kenapa? Orang jadi sekarang lebih bersih. Di Indonesia pun juga ada kemajuan. Juga bertambah lebih bersih. Kamar mandinya, tempat umum dan sebagainya lebih bersih. Orang juga kalau misalnya sakit, walaupun di Indonesia, mereka semua pakai mask. Jadi udah ngerti, sejak ada COVID, pengalaman yang buruk, itu mendatangkan sesuatu yang baik. Dimana sekarang banyak orang tuh mulai sadar akan namanya kebersihan. Agar terhindar dari apa? Kuman penyakit, ya kan? Dan sangat perlu untuk cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer, dan bermacam-macam merek pembersih laris manis. Saya masih teringat dulu waktu COVID yang diborong apa? Disinfektan spray. Merek Lysol yang ada tulisannya kill 99,9% of virus and bacteria. Itu kalau diborong sampai koleksi, sampai sekarang itu masih ada stoknya. Waduh, amit-amit. Jadi kalau dulu ke supermarket paling seneng kalau nemu itu. Karena dibatasi kan di limit satu orang cuma boleh dua. Jadi kalau ke mana-mana tuh yang diborong itu sampai toko-toko kecil kalau nemu itu seneng sekali ya. Sampai sekarang pusing. Banyak itu stoknya sampai bagi-bagi juga masih ada. Ya. Jadi kebiasaan ritual itu bagus. Termasuk pakai skincare pagi dan malam, ya kan? Kebiasaan ritual apa yang kita lakukan? Kebiasaan ritual berolahraga. Semua ritual yang positif, yang membangun itu memang bagus karena mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sangat dalam. Hati kita ini lebih penting daripada penampilan luar atau ritual yang kita lakukan. Ya, sekali lagi ritual yang kita lakukan itu baik membangun, tetapi Tuhan mengingatkan kita jangan sampai kita tidak memperhatikan hati kita. Mari kita renungkan firman-Nya yang terambil di dalam Markus 7 ayat 1 sampai 23. Bahkan dikatakan ada di dalam Matius 15 juga ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tuhan Yesus berbicara tentang satu hal, Bapak Ibu, yang sangat serius daripada tangan yang tidak dicuci, yaitu hati yang bersih. Ya, sekali lagi, hati yang bersih. Kalau kita lihat latar belakang peristiwanya itu, orang Farisi dan ahli Taurat itu menegur murid-murid Tuhan Yesus. Waktu itu dilihat mereka lagi makan tanpa mencuci tangan. Enak sekali mungkin kita bayangkan mereka habis jalan-jalan, habis keliling ya. Pelayanan mereka tinggal duduk di meja makan, mereka nggak cuci tangan, langsung comot. Kita nggak dikasih tahu tuh makanan apa, tetapi tidak mencuci tangan murid Yesus. Langsung coba mungkin ambil kerupuk mungkin ya, cracker atau apa gitu, atau mungkin comot buah, kita nggak tahu ya. Ya,
Akhirnya ini bukan soal kebersihan medis, tetapi soal tradisi agama. Itu orang Taurat melihat itu, wah, jijik banget. Dia ngelihat murid Yesus itu enggak sah. Ini dia mulai bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tuh muridmu kurang lebihnya, kamu tuh teacher, nggak bisa ngajar muridmu. Lihatin itu, nggak cuci tangan. Tuhan Yesus menegur. Di situ dikatakan, mereka sibuk menjaga tradisi, tapi kamu mengabaikan hati. Mereka tuh kelihatannya rohani, tapi batinnya jauh dari Tuhan. Sampai Tuhan juga menegur. Kamu perintah Allah kamu abaikan. Perintah manusia kamu lebih pegang. Perintah Allah, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Tetapi alasan mereka apa? Untuk memelihara orang tua sudah dipakai buat korban persembahan. Jadi Tuhan marah. Kamu lebih mementingkan perintah manusia daripada perintah Allah. Seperti 10 perintah Allah. Mungkin kita mengabaikan, tidak jujur, mencuri, dan sebagainya. Tetapi di sini Tuhan menekankan, jaga hati kita. Hati kita ini harus bersih. Ilustrasi juga ada Bapak Ibu Saudari. Banyak terjadi kalau kita melihat ya di office gitu ya. Banyak orang karyawan, karyawati berpakaian rapi sekali. Tampak rapi sekali. Tetapi di kantor tidak lucu kalau suka memanipulasi data untuk kepentingan pribadi. Jadi kelihatan di luar baik, tapi hatinya kotor. Tuhan sekali lagi melihat yang tersembunyi di hati kita. Gak ada yang tersembunyi. Jadi mau bagaimanapun gak ada yang tersembunyi. Jadi sekali lagi ritual dan tradisi itu memang penting. Seperti baru-baru ini kita merayakan tradisi Chinese New Year, ya kan? Penting saling menghormati, saling mengasihi, banyak memberi, menabur. Tapi Tuhan bukan itu yang paling penting. Apakah kita kalau sudah memberi banyak nih, misalnya megang angpau nih, sak gepok, bagi-bagi, bagus enggak? Bagus, kelihatan keren, ya kan? Tapi ternyata hati kita nggak bersih. Uang yang tadi dibagi-bagi itu mungkin dari hasil manipulasi. Misalnya, di sini nggak ada, di sana banyak. Ya, jadi sekali lagi kita nggak boleh mengalahkan firman Allah. Hati kita ini harus benar. Jadi pelajaran rohani yang Tuhan ingin kita pahami dalam firman-Nya untuk kita memiliki hati yang bersih. Pertama, agama tanpa hati itu kosong, ya. Agama itu kosong kalau hati kita nggak bersih. Tuhan mau sungguh-sungguh kita bersih hatinya. Jadi percuma kalau kita tidak bersih hati kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita beri untuk seseorang kelihatannya baik. Tapi kalau hati kita nggak bersih, itu di hadapan Tuhan semua sia-sia. Mungkin kita bisa nyanyi lagu rohani. Kita mungkin bisa pelayanan, bisa memberi persembahan. Tetapi Tuhan melihat hati. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bagaimana komitmen kita dengan Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu siapakah kita ini. Oleh sebab itu sekali lagi hati kita harus bersih. Yang kedua, sumber kenajisan itu dari dalam. Kalau kita perhatikan di Markus 7 ayat 14 sampai 23. Ayat 14 Tuhan Yesus tuh memanggil orang banyak. Orang banyak loh Bapak Ibu yang dipanggil dan berkata kepada mereka. Hei kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Tuhan mau kita dengar dan benar-benar mengerti. Dikatakan di ayat ke-15, mari kita baca sama-sama. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang
itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sampai Tuhan Yesus berkata, kamu masih bingung juga? Karena banyak orang yang juga sudah bingung juga apa maksud Tuhan Yesus. Akhirnya sampai Tuhan Yesus sempat berkata, apakah kamu juga tidak memahaminya? Segala sesuatu yang keluar, yang keluar itu Tuhan menilai. Apa yang kita keluar dari hati kita, Tuhan melihat. Itulah yang menajiskan, tetapi dari dalam hati orang timbul. Kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, di ayat ke-20 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Jadi Tuhan lebih melihat apa yang ada di dalam, bukan apa yang di luar. Percuma kalau kita kelihatan di luar, kelihatan wah keren dan sebagainya. Tetapi dari dalamnya kita masih melakukan tadi percabulan, pikiran yang tidak baik, perzinahan. Sering orang jatuh dalam hal-hal demikian. Dengan kenikmatan dunia. Saya baru-baru ini juga lihat di Instagram, ngeri sekali. Tiba-tiba muncul itu gereja setan, kaget saya. Di Instagram muncul begitu. Dan itu ada di reel, sudah mulai ada. Di situ iblis berkata di reel tersebut, untuk membuat manusia jatuh dalam dosa itu gampang sekali. Kita rubah taktik kita, bukan kasih penyakit, bukan kasih masalah. Tahu apa taktik mereka? Diberikan kesenangan, diberikan kenikmatan hidup. Supaya apa? Supaya mereka melupakan Tuhan. Itu taktik iblis yang baru. Diberikan kenikmatan. Biar mereka berfoya-foya. Biar mereka berpesta. Menikmati hidup. Sehingga mereka lupa Tuhan. Itu taktiknya. Ya, pelajaran penting. Hati yang bersih. Kita harus benar-benar jaga. Apa yang keluar dari hati kita sehari-hari. Apa perkataan kita. Pilihan ada di tangan kita. Tindakan kita. Firman Tuhan sering kita dengar mungkin Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini begitu penting. Bagaimana kita membersihkan hati kita? Mari kita periksa hati kita. Periksa hati kita. Jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita. Apa kita masih ada perkataan yang kasar? Apakah kita menggosipkan seseorang dengan yang negatif? Apakah kita masih iri hati? Itu adalah tanda-tanda hati yang kotor. Kalau masih ada, kita buang semuanya itu. Cepat bereskan. Karena kita tidak tahu hari-hari kapan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Tanda-tandanya sudah jelas. Sering kita juga lihat Matius 24, kita akan mendengar banyak deru perang dan sebagainya. Tanda-tandanya biarlah kita mau lebih sungguh-sungguh hidup ini. Hari-hari ini sering dikatakan dunia sedang tidak baik-baik. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Mari kita mau berserah kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, untuk membersihkan hati kita. Yang ketiga, Tuhan mau mengubah hati kita. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sampai dikatakan, camkanlah, dengarkanlah. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar mendengar bahwa apa yang ada dari dalam itu lebih penting daripada apa yang ada di luar.
Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan mengasihi kita dengan Roh Kudusnya. Kita mau dipimpin setiap langkah hidup kita melalui setiap firman-Nya. Ada seorang ibu, Bapak Ibu. Seorang ibu sangat mengasihi anaknya. Anaknya ini susah diatur. Anak laki. Susah diatur. Pulang selalu pagi. Bukan malam tapi langsung pagi. Kalau dikasih tahu nggak mau tahu. Merasa sudah besar, merasa sudah punya uang sendiri, merasa sudah bisa pergi, merasa sudah bisa membiayai hidup sendiri. Jadi kalau dikasih tahu orang tuanya tidak pernah mau mendengar. Tetapi orang tuanya berseru kepada Tuhan, berdoa setiap hari, meminta hati yang sabar. Dia mendoakan anaknya tidak putus-putus. Dan dia membayangkan dengan iman bahwa anaknya bertobat. Anaknya ke gereja, anaknya ikut pelayanan. Dan imannya tidak pernah sia-sia. Akhirnya anak itu berubah, bertobat. Jadi sekali lagi, jangan tunggu orang lain untuk berubah. Melalui, tapi kita harus diri kita yang berubah terlebih dahulu. Jangan lihat orang lain. Lihat diri kita masing-masing. Hati kita yang bersih akan menular ya. Kalau hati kita bersih, kita bisa menular, kita jadi berkat. Tapi kalau hati kita tidak bersih, kita jadi batu sandungan. Ya, kita nggak mau jadi batu sandungan, kita mau hati kita bersih dan melalui hidup kita Tuhan yang dipermuliakan. Sekali lagi dalam Markus 7 ini ayat 1 sampai 23 mengingatkan. Agama tanpa hati itu kosong. Percuma kita punya status agama Kristen atau agama apapun. Kalau hati kita nggak bersih. Tuhan mau hati kita tuh lebih penting daripada ritual yang sering kita lakukan, daripada penampilan luar, dari apapun yang kita lakukan. Tuhan melihat hati. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Yang kedua, sumber kenajisan itu dari dalam. Penampilan luar tidak bisa menebus hati yang kotor. Perhatikan gelas. Gelas, kalau sampai gelasnya kotor, kita kasih air yang bersih. Apa yang kita lihat di dalamnya? Air itu akan kotor. Karena gelasnya di dalamnya sudah kotor. Di inside-nya tuh sudah kotor. Pun kita kasih apapun dia tetap kotor. Tapi kalau kita bersihkan gelas itu, dipastikan di dalamnya bersih sampai kinclong gitu ya, kilap. Mungkin di steam, di washer sampai di steam, di pemanas. Waktu kita isi dengan air, itu kelihatan jernih. Kita isi dengan kopi, kelihatan bagus, kelihatan jernih. Dan kita minum, mendatangkan kebaikan. Amin. Yang ketiga, Tuhan mau mengubah hati, bukan sekedar perilaku. Mari Tuhan panggil kita untuk hati kita bersih, penuh kasih, dan kita taat kepada firman-Nya. Sehingga saat kita memiliki hati yang bersih, maka kita akan diisi hidup kita dengan kasih-Nya, berkat-berkat-Nya, janjinya tergenapi. Apapun firman yang kita masukkan di dalam hati kita akan keluar dan jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami memiliki hati yang bersih. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, Engkau yang mengerti setiap isi hati kami. Bila kami mau memperbaiki, kami mau bertobat Tuhan. Untuk kami hidup sungguh-sungguh di akhir-akhir hidup zaman ini Tuhan. Kami tidak mau mengecewakan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu. Biar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin.